Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yoni Oktaviana Panjaitan dengan nomor NIM 20 19 10 14 219. Saya dari kelas E semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Bencana yang diabu oleh Ibu dosen Dr. Randus Indriati asa SP MSI. Saya berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih. Adapun judul video yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang edukasi bencana tanah longsor. Berikut video yang akan saya sampaikan. Apa itu tanah longsor? Bencana tanah longsor terjadi karena adanya ketidakstabilan tanah atau bebatuan suatu lereng. Tanah atau bebatuan ataupun pencampuran keduanya memenuhi atau keluar dari lereng yang kemudian mengembur atau mengubur rumah, manusia, ternak, lahan pertanian ataupun lahan-lahan lainnya. Nah, gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi terutama pada kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tatanan air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor karena kondisinya atau kondisi kemiringan lereng, bebatuan atau tanah, dan yang lainnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu pada bencana tanah longsor tersebut seperti dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, yang kedua getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alam ataupun kendaraan. Yang ketiga itu peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, memotong kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda akan terjadi suatu bencana tanah longsor itu ditandai dengan adanya kemunculan retakan vertikal pada suatu tebing. Yang kedua, munculnya air tanah secara tiba-tiba. Yang ketiga, air sumur yang di sekitar tebing ini menjadi kering atau keruh. Yang keempat, adanya longsoran batu-batu kecil. Yang pertama yaitu mengurangi tingkat keterjangan lereng, permukaan maupun air tanah. Yang kedua, upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng. Yang ketiga, menghindari air meresap ke dalam lereng. Yang kelima, menguras air masuk ke lereng dapat keluar dari lereng. Yang selanjutnya, pembuatan bangunan atau tanggul penahan, jangkar ataupun anchor serta piling. Yang keenam, hindari pembangunan rumah permanen di tebing atau tanah yang tidak stabil. Yang ketujuh, terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kedelapan, penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam. Yang kesembilan, penutupan rekahan di atas lereng, pencegahan air masuk secara cepat ke dalam tanah. Yang kesepuluh, ada beberapa kasus mengatakan relokasi itu sangatlah disarankan. Yang ke-11, waspadalah ketika hujan tinggi. Yang kedua, jangan menggunduli hutan sembarangan. Kenali ancamannya dan kurangi risikonya. Demikian video yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Maaf jika ada kata-kata atau tulisan-tulisan